Bismillah, assalamualaikum. Kalian pecinta makanan nikmat, jangan direbus, kukus saja, nggak perlu ditambahin apa-apa. Karena semua poinnya rendah, memungkinkan bisa meningkatnya resiko pertumbuhan sel kanker jenis tertentu. Awas, nggak semua orang bisa menjangkaunya. Tuntutannya terlalu banyak. Ada loh bahan aditif makanan yang tidak berbahaya, yang peredarannya selalu diawasi oleh Dinas Pertanian dan Kesehatan Dunia demi kesehatan konsumen dan peradilan perdagangan global. Kalau di Indonesia disebut BPOM. Yang jelas aman untuk dikonsumsi. Untuk informasi lebih jelasnya, simak video berikut. Let's go! Apakah kalian pencinta makanan nikmat? Saya juga loh. Tetapi untuk meminimalisasi penggunaan makanan olahan pada asupan harian kita, beberapa tips berikut bisa kalian coba. Meskipun tidak semua jenis makanan olahan dan bahan aditif makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Jika saya tidak memilih mengonsumsi makanan olahan, disebabkan karena saya lebih fokus terhadap kandungan gula, garam, dan lemak di dalamnya. Lebih-lebih bahan aditifnya. Saya lebih menyukai makanan yang utuh, yang kaya akan makro dan mikronutrisi, yang fresh dan alami. Meskipun pada makanan olahan tersebut telah dicantumkan kandungan gula, garam, dan lemaknya, tetapi saya tetap lebih menyukai masakan olahan saya sendiri. Sehingga saya benar-benar membatasi asupan gula, garam, dan lemaknya. Mengenai asupan gulanya, saya lebih menyenangi berasal dari manisnya buah dan sayuran. Sudah tentu yang saya konsumsi. Untuk asupan garamnya, biasanya saya lebih menyukai untuk memilih garam yang beriodium untuk menghindari terjadinya gangguan tiroid. Gula dan garam sangat diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam porsi yang sangat kecil. Jika kita berlebihan dalam mengonsumsi kedua golongan unsur makanan ini, pasti menimbulkan masalah kesehatan. Bukankah kita semua tahu, tingginya konsumsi terhadap gula bisa memicu terjadinya penyakit diabetes karena meningkatnya kadar insulin di dalam darah secara terus-menerus? Bukankah kita semua mengetahui tingginya konsumsi garam bisa memicu meningkatnya resiko tekanan darah tinggi dan osteoporosis? Mengenai hubungan garam, kalsium, dan osteoporosis, insya Allah saya jelaskan di topik video yang lain. Di samping gula dan garam, ternyata saya lebih menyukai tekstur sayuran yang renyah dan manis. Saya menghindari pengolahan sayur dengan cara direbus menggunakan air yang banyak, lalu ditambahkan minyak sayur ke dalamnya. Kenapa? Karena saya berusaha untuk menekan serendah mungkin hilangnya vitamin-vitamin yang terdapat di dalam sayuran yang umumnya merupakan jenis vitamin yang larut di dalam air. Jadi, seandainya saya tidak ingin memakan sayuran yang saya grengseng, maka cukup saya kukus 1 atau 2 menit saja. Tapi ingat ya kak, untuk lamanya pengukusan ini jangan disamaratakan. Artinya, semakin banyak sayuran yang kalian kukus, maka waktu yang dibutuhkan pun semakin lama. Sementara, kalau saya mengukus hanya 1 hingga 2 menit maksimal, karena saya hanya mengukus 1 porsi sayuran untuk saya dan untuk sekali makan. Jadi kesimpulannya, saya mengukus sayuran tadi untuk mendapatkan tekstur sayuran yang masih renyah dan manis, dan fresh serta alami, serta menghindari banyaknya vitamin yang hilang akibat perebusan. Pada saat saya mengukus sayuran,
apapun. Tetapi begitu ingin saya makan, baru saya tambahkan sedikit garam yang beriodium plus minyak olive oil yang lebih dikenal dengan minyak zaitun. Kenapa? Karena minyak olive atau olive oil memiliki small point yang rendah sehingga sangat cocok untuk dressing salad sayuran kita maupun makanan yang siap kita konsumsi. Mengenai small point dari olive oil sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Jadi, jika kalian belum mengetahuinya, cobalah untuk menonton video channel Suprapti sebelumnya. Gimana Kak? Kalian masih tetap bisa fokus? Kita lanjut. Saya memang selalu berusaha untuk memasukkan unsur makro dan mikronutrisi saya di setiap jam makan saya, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, bahkan cemilan. Jika dalam satu buah cookies mengandung 2,5 gram gula, maka jika saya mengonsumsi 3 cookies sekaligus, berarti saya mengonsumsi 7,5 gram gula. Saya tidak menginginkan mengonsumsi 7,5 gram gula berasal dari cookies saja. Tetapi 7,5 gram gula tadi ingin saya peroleh dari makanan fresh, tapi 7,5 gram gula tadi ingin saya peroleh dari sumber makanan yang utuh, fresh, alami. Contohnya berasal dari sayuran, telur, susu, daging, poultry, ikan, dan lain-lain. Kenapa? Karena dari 3 cookies tadi tidak bisa mengenyangkan saya. Dan ternyata opsi pilihan saya itu jauh lebih bagus. Karena dari opsi saya tadi bisa mengenyangkan saya dalam jangka waktu yang lama, sudah tentu bergizi tinggi dan sangat mensupport kesehatan tubuh saya. Ayo Kak, segera ikuti opsi sehat yang sangat sederhana ini ala channel Suprapti sesegera mungkin. Jangan tunggu besok atau jangan tunggu sakit. Bahkan jangan tunggu tua untuk memulainya. Saat ini adalah saat yang tepat bagi kita generasi muda untuk investasi kesehatan. Karena fungsi organ tubuh kita saat ini, insya Allah, sedang berada di posisi yang sangat optimal. Sementara semakin tua seseorang, fungsi organ tubuhnya semakin menurun, sehingga memiliki kecenderungan untuk sakit-sakitan jika tidak diproteksi sejak dini. Contoh sederhananya gini Kak, ada orang yang usianya sudah 70 tahun, tetapi beliau masih senang sekali berlari mengelilingi lapangan olahraga hingga beberapa putaran. Karena beliau sudah membiasakan diri untuk berlari. Sementara ada orang yang masih berusia 50 tahun, tetapi sudah mulai merasakan sakit-sakitan di beberapa bagian tubuh tertentu. Karena kemalasan dia untuk berolahraga. Jika kalian menyukai video ini, please like and subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasinya. Lebih hebat lagi jika kalian semua bersedia men-share video-video channel Suprapti ke anggota, keluarga, dan teman terdekat masing-masing. Semoga bermanfaat dan bernilai ibadah. Amin. Nah, kalian pilih yang mana? Sahabat setia channel Suprapti, kalau saya sendiri lebih suka memilih makanan yang utuh, fresh, alami, dan sehat. Saya juga mencoba untuk meningkatkan intensitas level olahraga saya plus istirahat yang cukup. Dan alhamdulillah, kerja pun jadi semangat. Saya yakin semuanya bisa. Yang penting coba saat ini. Jangan tunggu besok.
Ayo Kak, mulai sekarang coba ikuti opsi sehat yang sangat sederhana ini ala channel Suprapti sesegera mungkin. Nggak usah khawatir Kak, karena apa saja yang sedang saya share di video channel Suprapti ini sedang saya lakukan secara konsisten. Karena insya Allah saya tidak ingin menderita penyakit kronis di kemudian hari dan tidak ingin ditemani obat-obatan tiap harinya. Di samping itu, golongan makanan yang utuh dan alami ini sangat fresh, kaya akan makro dan mikronutrisi, serta tidak memiliki efek samping jika dikonsumsi dengan benar. Artinya, harus dikonsumsi sesuai porsi kalian masing-masing dan imbangi dengan aktivitas fisik atau olahraga. Tapi umumnya, opsi pilihan saya ini perlu waktu untuk memilih bahan makanan saat kalian membelinya plus memasaknya. Maka solusinya, begitu saya belanja, saya langsung banyak. Tetapi sudah saya tentukan dari rumah sebelumnya mengenai apa yang saya beli dan harus berapa banyak, yang bertujuan untuk menghemat waktu saat belanja. Begitu juga saat memasaknya. Saya lebih senang memasak agak banyak sedikit, sehingga bisa saya kemas sebagian untuk dibekukan. Sebagai persediaan, jika di waktu-waktu tertentu saya memiliki kesibukan yang padat sekali. Karena saat ini saya sedang bekerja. Yang penting, saya tetap bisa hemat waktu dan makanan saya tinggi nutrisi. Tetapi umumnya, saya lebih senang memasak sedikit langsung habis. Artinya, masak secukupnya saja. Yang penting kita harus smart dalam memilih serta mengolah makanan yang akan kita konsumsi. Yang jelas, jika saya sendiri mengolah bahan makanan saya, otomatis harga jauh lebih rendah. Cara mengolah pun bersih dan paling utama tinggi nutrisi, sehat, dan tidak mengandung bahan aditif. Tetapi jika saat ini perkembangan industri makanan sangat melambung tinggi, ini disebabkan karena adanya tuntutan di berbagai bidang. Contohnya, 1. Perkembangan jumlah penduduk semakin hari semakin meningkat. Sementara wanita lebih cenderung suka kerja di luar rumah daripada di dapur. Waktu. Mengingat kesibukan semakin hari semakin meningkat, maka memungkinkan seseorang untuk berpikir 2 kali dalam mengolah makanannya sendiri. Mereka umumnya nggak mau menghabiskan waktu hanya untuk belanja dan mengolah makanan. Ketiga, dengan makanan olahan, seseorang bisa menikmati berbagai jenis makanan dari seluruh dunia. Keempat, dengan adanya teknologi pengolahan makanan dan zat aditif makanan bisa menekan terjadinya kerusakan makanan ataupun minuman akibat dari bakteri yang mematikan. Tetapi bagi kalian yang sangat sensitif terhadap bahan aditif makanan maupun minuman jenis tertentu, maka waspadalah. Baca secara teliti kandungan bahan aditifnya di label makanannya. Tetapi umumnya, dalam peredarannya, berbagai jenis bahan aditif makanan maupun minuman umumnya diawasi oleh Codex Alimentarius, yaitu suatu program standar gabungan yang dibentuk oleh FAO dan WHO yang bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen, mempromosikan produk makanan yang adil dalam perdagangan pangan. Kalau di Indonesia disebut BPOM.
Kalau di Australia dan New Zealand biasanya disebut FSANZ. Dan untuk di Amerika disebut FDA. Dan lain-lain masih banyak lagi. Tidak semua bahan aditif makanan ataupun minuman berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Contohnya, 1. Bahan aditif dengan nomor 100 misalnya. Nama aditif ini adalah curcumin atau turmeric yang berfungsi untuk memberikan warna kuning pada makanan ataupun minuman yang sebenarnya berasal dari pigmen kunyit atau kunir. Kunyit merupakan bahan bumbu masakan yang sangat saya idolakan karena khasiat yang ada di dalamnya, yang insya Allah akan saya jelaskan di video yang lainnya. Kedua, bahan aditif dengan nomor 140, nama aditifnya adalah klorofil, yang berfungsi untuk memberikan warna hijau pada makanan atau minuman yang sebenarnya berasal dari pigmen sayuran. Jenis aditif ini biasanya bisa kalian beli di toko-toko suplemen kesehatan. Ketiga, bahan aditif nomor 270, nama aditifnya adalah lactic acid, yang berfungsi untuk mengatur derajat keasaman pada makanan dan minuman yang sebenarnya adalah yogurt. 4. Bahan aditif dengan nomor 307, nama aditifnya adalah tocopherol, yang berfungsi sebagai antioksidan pada makanan dan minuman yang sebenarnya adalah golongan vitamin E, dan masih banyak lagi. Tetapi hati-hatilah jika kalian merupakan individu yang sangat sensitif terhadap bahan penyedap rasa atau MSG, yang lebih dikenal dengan sebutan micin. Micin atau yang lebih dikenal dengan monosodium glutamat umumnya bisa menyebabkan sakit kepala, mual-mual, iritasi, serta pengeringan pada mulut. Tetapi hati-hati juga dengan pewarna makanan dengan nomor aditif 110, yaitu pewarna jingga, dan nomor 129 atau yang bisa dikenal dengan Allura Red atau warna merah Allura. Umumnya selain ditambahkan pada makanan, pewarna merah cerah ini juga ditambahkan pada kosmetik. Jika kalian penderita asma, berhati-hatilah dengan bahan aditif yang berjenis sulfit. Selain sulfit, bahan pengawet makanan ini bisa berupa benzoat, sorbat, nitrat, antioksidan, dan propionat, aspartamin, sukralose, dan fenilalanin. Merupakan pemanis makanan yang kadang bisa menyebabkan sakit kepala, mual-mual, diare, sakit perut, pusing-pusing, dan lain-lain. Video seru yang lainnya ada di sini. Wassalamualaikum. Bye.